Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Tema kita adalah kuda Troya iblis dengan subtema kesurupan. Temanya horor. Masa kesurupan sih? Bapak Ibu saudara sekalian, istilah Troya itu berasal dari kota di zaman kuno. Itu pun menurut mitologi Yunani. Kota di mana letaknya kalau hari ini ada di Turki Barat Daya, kira-kira letaknya ya. Nah, kisah perang Troya ini diceritakan dalam mitologi yang sangat terkenal dalam suatu epik kuno ya, di mana Yunani ingin menaklukkan suatu kota yang namanya Troya. Itu kisah di balik itu panjang tentang kerajaan. Tetapi intinya adalah Yunani ingin menaklukkan kota Troya. Tetapi kota Troya ini punya benteng atau tembok yang mengelilinginya tebal dan kuat. Sehingga pihak Yunani mengepung kota itu. Ada 10 tahun tapi tidak ada hasil. Karena sangat kuat. Akhirnya dipikirkanlah suatu strategi bagaimana membobol suatu kota yang kuat sekali ini. Yaitu dengan membuat kuda dari kayu, saudara. Kuda dari kayu ini sangat besar, megah. Nah ini, dan di badannya kuda itu ada tulisan persembahan untuk dewa Athena. Orang Yunani menyembah dewa Athena ya. Tulisan itu ditinggalkan di situ. Pasukan Yunani lari seolah-olah kalah. Jadi dari pihak pasukannya Troya lihat, loh kok lari semua? Kalah, seolah-olah. Lalu dia lihat kok ada kuda, gede banget nih. Wah, dilihat tulisannya persembahan untuk dewa Athena. Oh ini rupanya hadiah untuk dewa. Nah ditinggal lagi, berarti sudah kalah mereka. Nah, lalu orang Yunani, orang dari kota Troya ini tertarik. Bagus juga ini kuda. Lalu dibawa ke dalam kota, ditarik pakai tali, rame-rame, masuk ke dalam kota. Nah, di malam hari, rupanya kuda ini dalamnya pasukan elit dari tentara Yunani. Di malam hari keluar satu persatu. Dia buka pintu gerbang kota Troya, pasukannya masuk semua. Habislah kota Troya, yang meskipun temboknya tebal dan kuat, tapi dibobol dari dalam habis. Begitulah kisah dari perang Troya ini, saudara. Sederhana tetapi maknanya dalam. Bahwa segala sesuatu yang kuat sekali, tapi kalau dimasukin lewat dalam, habis. Pertahanannya habis. Manusia punya imun sistem kekebalan yang kuat sekali. Makan bakteri ataupun nggak masalah, kena virus pun menang. Tapi kalau itu dari dalam, yaitu imun sistem kita sendiri yang hancur, habis. Makanya orang yang tidak punya imun sistem kena flu aja bisa mati. Imun sistem dari kota Troya ini dijebol dari dalam, dibuka oleh pasukan yang tadi sembunyi di dalam kuda itu loh. Makanya ya saudara, kalau ada yang ngirimin kuda gede jangan mau. Ya pasti nggak ada lah Pak, masa ada coba sekarang ngirimin kuda gede. Nanti dulu, bukan secara fisik. Ada kiriman-kiriman tertentu yang menarik perhatian. Sama seperti penduduk kota Troya ini, dia penasaran, bagus banget kudanya, gede loh. Dibawa masuk sama dia. Ternyata isinya pasukan elit Yunani. Malam hari keluar, membuka pintu gerbangnya, semua masuk, diserbu, habis. Troya ditaklukkan oleh Yunani ketika itu. Ini meskipun adalah suatu kisah mitologi atau mitos ya, artinya bukan historis, bukan fakta, cuma cerita mitos. Tetapi ini menggambarkan suatu makna figuratif atau metafora namanya.
yaitu istilah kuda Troya ini menggambarkan suatu teknik atau tipu daya untuk mengalahkan musuh, di mana musuh tergiur oleh kuda Troya. Dibawa pulanglah kuda Troya itu, dimasukkan ke dalam rumah. Ternyata isinya tentara musuh, habis ya. Nah, sesuatu yang seperti kuda Troya tanda kutip ini adalah sesuatu yang pertama menarik, yang kedua menyenangkan, yang ketiga menguntungkan, siapa tahu, yang keempat mungkin menyelamatkan, kelihatannya begitu, menyehatkan, sesuatu yang menarik perhatian. Hati-hati, modus ini dipakai sampai hari ini. Kalau hari ini dalam konteksnya cyber security itu keamanan komputer. Bagaimana suatu sistem komputer ditembus oleh hacker. Nah itu salah satunya dengan teknik kuda Troya. Dia kirim sesuatu yang menyenangkan sehingga diterima masuk ke sistem dari dalam menghancurkan. Contohnya, Bapak Ibu kalau terima WhatsApp, WA ya, saudara ada tawaran menarik nih, saudara terpilih dapat hadiah. Untuk itu silakan klik link ini, jangan mau diklik. Itu ngeklik itu sama aja membuka gerbang kita sendiri, menyuruh musuh masuk, habis. Makanya banyak korban kan, begitu diklik handphone saudara sudah jadi milik si penyerang. Kenapa? Karena waktu ngeklik itu install sesuatu ke dalam dan sistemnya diambil alih. Itu teknik kuda Troya namanya. Ya, hati-hati terhadap segala iming-iming, hadiah, ucapan selamat, promo besar itu, hati-hati. Makanya saya nggak pernah mau tuh di media sosial, bagus sih gambarnya bagus dan saya butuh dia, artificial intelligence bisa begini bisa begitu, klik ini gitu. Wah nggak bakalan saya klik. Padahal saya mau beli sebenarnya, tapi kalau mendengar ingat kuda Troya nggak mau saya klik. Begitu saya klik ternyata kuda Troya, habis kita, habis saudara. Hati-hati. Dan itu terjadi dalam segala bidang. Ada modus begini. Anak teman pun bisa terjadi seperti itu. Kamu punya uang ya, investasi dong. Ini bagus nih investasinya. Sebulan bunganya 10%. Mana ada bunga 10%? 10% setahun udah double kan? Pokoknya. Nah, kalau kita tidak mengerti masuk investasi, dijamin berapa bulan kemudian lari dia. Udah pasti. Sudah pasti. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena banyak jebakan di dunia ini. Di dunia ini banyak jebakan. Apa yang kelihatannya bukan judi, di Bali itu banyak kecurangan. Hati-hati, kuda Troya. Makanya kita tidak boleh tertarik dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Makanya kita tidak boleh menerima sesuatu dari orang yang tidak kita kenal. Apalagi dari musuh. Oh jangan. Jangan. Hati-hati itu. Tawaran iming-iming itulah yang menjatuhkan manusia. Itu sejak awal penciptaan seperti itu kejadiannya. Ya, iming-iming. Itu setelah diterima, dia merusak dari dalam. Dia mencuri data pribadi kita. Ya, dia bisa tahu rekening kita, password kita. Kenapa? Contohnya gini deh. Kalau ada yang kirimin ucapan Natal, itu si apa? Santa Claus yang lewat gitu, bagus ya, lucu ya. Dia lagi install program di dalam dibaliknya. Begitu udah install selesai, selamat hari Natal. Terus habis itu layar kita dilihat dari jauh. Dilihat itu, dia tunggu aja sampai kapan rekeningnya diketik. Begitu rekening diketik, passwordnya diketik atau pinnya ketangkap. Begitu ketangkap selesai kita. Udah dikuras sama dia. Ya, jangan percaya. Saya nggak tahu kenapa banyak yang nyerang saya. Email saya itu berapa kali dibobol gitu kan, saya udah tahu nih. Dia kirim kuda Troya. Saya bilang saya hapusin aja terus. Bahkan
di handphone saya itu Instagram. Itu kan kalau subscribernya 100.000 dapat centang biru ya, dapat centang biru. Nah saya kan belum 100.000, sudah ada yang kirimin dari kantor pusat Instagram. Terus ada logo-logonya, profesional banget ya pokoknya. Anda terpilih meskipun belum 100.000. Melihat performance Anda bagus, silakan isi data berikut ini. Saya lihat datanya nama lengkap, tanggal lahir, PIN segala, nama password. Sekalian aja nyawamu kau kasih. Itu jelas-jelas. Tapi itu banyak sekali loh. Saya takutnya banyak sekali orang yang tertipu. Apalagi ibu-ibu yang nggak berpikir panjang. Kadang-kadang ibu-ibu, sorry ya ibu-ibu ya, kalau mencet kadang-kadang nggak dibaca dulu, ditanya apa bilangnya, pokoknya begini aja. Iya benar, saya lihat begitu banyak. Apa muncul gini aja loh. Padahal dulu ditanya ya, Anda mau masuk neraka? Main dia saja. Gimana ini? Ini sama dengan orang khotbah, apapun diaminkan. Waduh, bahaya itu. Jangan dilihat dulu. Ini benar apa enggak ini meskipun dikutip dari Alkitab. Sebab apa yang dikutip dari Alkitab bisa dipelesetkan dengan gampangnya. Nah, kalau saudara mengaminkan sesuatu yang salah, waduh, itu sama saja dengan menyerahkan nyawa. Jangan ya saudara ya, jangan pernah tertarik dengan iming-iming atau sesuatu yang menarik perhatian, sesuatu yang menyenangkan, tetapi akhirnya membinasakan. Contoh sederhana, kalau seseorang masih muda, gairahnya menggelora, itu gampang jatuhnya. Dikirimin saja gambar porno, dikirimin saja tawaran-tawaran yang mengarah ke sana. Ya pasti nggak apa-apa lah, nggak ada orang tahu ini, lihat. Udah dilihat, menggelora. Besok-besok pengen lihat lagi. Lama-lama nggak usah dikirimin, dia nyari sendiri. Itu kuda Troyanya sudah masuk. Tentaranya sudah keluar semua tuh. Jadi udah nggak perlu diserang, nyerang diri sendiri. Itu kejatuhan manusia dari dulu begitu saja tuh. Dari dulu tekniknya sama. Nah teknik ini dipakai oleh setan atau iblis sampai hari ini. Sesuatu yang menarik ditawarkan kepada manusia. Manusia tertarik, ia menghampiri sesuatu itu. Lalu diadopsi, dikonsumsinya. Setelah dikonsumsi ya selanjutnya terserah Anda. Udah dipegang sama si iblis. Itu banyak orang tidak teliti memperhatikan hal ini. Ya, iblis itu sangat licik, sangat cerdas. Saya mau tanya nih, iblis itu bodoh atau pintar? Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan iblis itu bodoh, saudara, itu suara setan pasti. Dia pura-pura jadi manusia. Itu suara setan, Pak. Iblis itu bodoh, saudara, nggak bahaya. Iblis itu sudah kalah. Udah kalah, saudara. Ngalahinnya gampang juga. Doain aja dalam nama Yesus, kalah dia. Oh itu hati-hati, saudara. Kelihatannya benar. Itu suara setan itu. Sebab Alkitab berkata sebaliknya. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling, hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Perhatikan kalimat itu. Menelan orang yang dapat ditelannya. Kalau yang nggak dapat ya nggak bisa ditelan. Kenapa orang bisa ditelan? Karena dapat ditelan. Kenapa dapat ditelan? Karena sudah dikuasai. Karena sudah ditanam kuda Troya di dalam manusia itu. Itulah sebabnya ada istilah pelepasan dan sebagainya. Itu karena itu sudah terikat di dalamnya, sudah ada roh jahat yang mengikat, harus dilepaskan misalnya. Itu sudah kuda Troya disimpan di dalam diri seseorang. Makanya seseorang yang ada kuda Troya iblis di dalam dirinya kelihatan dari caranya bicara, dari caranya ia bergaul, dari caranya ia memandang lawan jenis. Itu kelihatan. Ibu-ibu bisa membedakan mana mata yang jelalatan, mana yang tidak. Bisa nggak? Ya bisa lah. Kok jelalatan kan gampang. Dia tidak fokus ya. Scan atas bawah. Atas bawah kiri kanan. Waduh,
ini ya, itu udah kena kuda Troya itu di dalamnya. Artinya apa? Seseorang itu tidak usah dirasuk oleh iblis. Oh, iblis mau masuk itu sudah dari setan. Enggak. Ditanam saja kuda Troya. Pengertian yang salah, hasrat yang salah, gairah yang salah ditanam dalam dirinya. Udah, ditinggal sama iblis sudah jadi iblis ya. Makanya banyak orang kan, Pak aku dipelet Pak, diguna-guna tuh, makanya aku begini nyeleweng. Bukan diguna-guna, enggak dipelet aja lengket sendiri. Bilangnya diguna-guna lagi. Itu sudah pernah ditanam kuda Troya di dalamnya. Karena apa? Karena membuka diri. Membuka diri, saudara. Ya, kalau seseorang membuka diri kepada si iblis, ia dikuasai oleh si iblis. Ia jadi milik si iblis. Si iblis tidak keberatan kalau seseorang menjadi Kristen. Tidak keberatan. Silakan jadi Kristen. Tapi hidupnya tidak seperti Tuhan Yesus. Tapi hidupnya tidak seperti yang Tuhan ajarkan. Jadi disuntik kuda Troya dalam pikirannya, dalam perasaannya. Di jiwanya ada kuda Troya. Itu sudah jadi iblis sebenarnya. Ya. Nah, siang ini kita belajar bahwa iblis menyuntikkan ide yang menarik, menguntungkan, kelihatannya sehat, kelihatannya menyelamatkan. Padahal kalau itu diadopsi, itu membinasakan. Iblis itu licik, saudara. Dia menipu. Jadi kuncinya bukan pada iblis, kuncinya pada manusianya. Manusianya jangan membuka diri. Pintu gerbang itu jangan dibuka, ditutup rapat, ditawarin kuda Troya, diabaikan saja. Segala tawaran dunia yang menarik ini diabaikan saja. Harusnya begitu. Nah, makanya sejak awal di Eden, tekniknya si iblis seperti itu. Perhatikan dialognya antara iblis dan Hawa. Kejadian pasal 3. Gimana itu mula-mulanya? Si iblis menawarkan kuda Troya, memancing perhatian. Memancing perhatian. Coba kita baca Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Ayat 1, perhatikan modusnya iblis. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Itu pancingan loh, saudara. Itu pancingan. Padahal si ular tahu Tuhan nggak bicara seperti itu. Perhatikan kalimatnya. Semua pohon ini buahnya nggak boleh dimakan kan? Itu mancing loh sebenarnya. Padahal yang nggak boleh dimakan kan cuma yang di tengah. Buah pengetahuan baik dan jahat itu kan. Yang lain kan boleh dimakan. Dipancing doang itu. Hawa terpancing. Sehingga yang membuka diri, dialog dengan si ular. Itulah awal mulanya. Dialog. Begitu dialog ditanam kuda Troya di dalamnya. Sesungguhnya kalau kamu makan, kamu nggak mati. Oh, oke juga ya. Bahkan kamu menjadi seperti Allah. Wah, oke kalau gitu. Tertarik Hawa. Dimakanlah itu. Sebelum dimakan saja Hawa sudah begini. Buah itu kelihatannya menarik, sedap. Lagi pula memberi pengetahuan katanya, pengertian. Makan. Kemakan dia. Dia mempersilahkan kuda Troya masuk. Kuda Troya itu masuk, menyebar deh. Seperti virus. Itulah sebabnya kita mencatat manusia lalu jatuh ke dalam dosa. Karena ada natur dosa. Natur dosa yang tertanam tadi. Itu berupa sesuatu yang kelihatannya menarik, tapi membinasakan. Itu natur dosa, saudara. Makanya ya, kalau gereja tidak mengajarkan kebenaran, itu bahaya. Gereja bahkan bisa dipakai untuk menanam kuda Troya kepada jemaatnya. Padahal itu kuda Troyanya iblis. Itu bahaya loh. Kelihatannya oke-oke saja.
Bayangkan kalau seseorang ke gereja mestinya mendengar kebenaran, mestinya pikirannya diubahkan, hidupnya diubahkan, mestinya dia mau hidup kudus, tapi berubah, meleset. Aku ikut Tuhan Yesus supaya diberkati, supaya tokoku laris, supaya enteng jodoh, supaya rumahku mewah, supaya ini, supaya itu. Itu kan sesuatu yang lain, bukan ini maksud Alkitab. Meskipun Tuhan tidak anti dengan kekayaan, tidak. Tapi itu melenceng tujuannya. Itu seperti kuda Troya yang ditanam dalam diri manusia. Manusia jadi versinya begitu, kerja rajin sih, tapi tidak memberkati sesama. Tidak memberkati sesama, perhatikan baik-baik. Fokusnya siapa? Mestinya hidup ini fokusnya Tuhan, bukan? Tapi belok menjadi diri sendiri. Itulah sumber masalah dunia ini. Manusia menjadi cinta dirinya sendiri, egois. Suami istri aja berantem karena egois, memperhatikan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri. Iya, anak sama orang tua hitung-hitungan. Oh, itu kepentingannya sendiri. Dia lupa dia. Dulu waktu masih kecil, melek aja nggak bisa lihat tuh. Bayi baru lahir ya Pak, itu kan nggak bisa lihat meskipun melek. Saya tahunya karena punya anak, sebelumnya saya nggak tahu. Saya pikir lihat saya gitu ya waktu lahir ya, hai gitu, cuek aja. Ternyata nggak lihat. Melihat aja harus belajar loh, ngompol, pup dan sebagainya masih kecil. Sayang banget kan orang tua, dipupin aja kita nggak marah, coba aja dipupin orang lain. Kan anak gak marah kita, seneng kan? Nanti begitu gede kok berubah. Dulu saya disayang-sayang, lucu, ya. Gue gede jadi apa? Dulu imut-imut, udah gede amit-amit. Ada loh banyak orang, banyak anak menolak orang tuanya itu banyak loh. Orang tuanya udah besar, udah tua, nggak bisa apa-apa, ditolak amanahnya. Saya sampai geleng-geleng loh, beneran, itu banyak, bukan satu dua. Waduh, anak itu ada apa ya di otaknya, di hatinya itu ya? Ada kuda Troya yang ditanam oleh iblis. Sama orang tua aja nggak hormat, nggak sayang. Itu pasti tanaman kuda Troya dari si iblis. Supaya ia seperti itu. Kalau seorang anak sama orang tuanya nggak sayang, kalau orang suami nggak sayang istri, ya sudah selesai itu. Moral macam apa itu? Sebuah hukum yang terutama adalah cinta kasih. Kalau orang sudah tidak punya cinta, itu udah percuma ke gereja. Udah percuma puasa doa pagi setiap pagi, percuma. Itu tong kosong nyaring bunyinya. Makanya ya, inti dari segala hal itu sebenarnya cinta Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan, dia akan cinta sesama. Kalau cinta sesama, jangankan sesama, dimulai dari orang tua, dari anak, dari menantu, dari pasangan hidup. Hidup ini cuma sekali, mestinya memancarkan shalom terhadap seluruh dunia yang kenal sama kita. Mestinya terpancar shalom, bukan? Kalau orang ketemu kita itu ada shalom. Nah itu saya khotbahkan seminggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu ya, saya lupa. Hidup ini harus jadi shalom. Hidup sekali aja kok nyakitin orang, aneh loh itu. Aneh. Ini pasti ada hubungan dengan teknik kuda Troya ini. Sudah tertanam sesuatu yang salah dalam pikirannya dan perasaannya. Gak punya belas kasihan. Waduh, manusia binasa loh kalau gak punya belas kasihan. Beneran. Jangankan binasa, kita bicara hari ini saja. Itu sebenarnya sudah tidak berguna dalam hidupnya. Gunanya apa orang seperti itu? Gak ada gunanya. Hidupnya pasti melayani dirinya sendiri. Semuanya untukku Tuhan. Pasti melayaninya arahnya sini, bukan Tuhan. Makanya kita itu, saya percaya ini pencerahan dari Tuhan. Saya diberi Tuhan lagu melayanimu itu nggak
kebetulan dong saya bukan pengarang lagu. Iya kan? Bukan. Kita harus selalu setiap saat ingat supaya tidak ada kuda Troya yang berhasil masuk. Benteng yang terkuat itu kalau kita ingat bahwa kita itu hidup melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja ya, di tempat masing-masing. Jangan menyakiti hati Tuhan. Amin ya. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Melayani Tuhan itu selamanya, saudara. Kalau hari ini saudara tidak melayani Tuhan, tidak bakalan melayani di surga nanti. Orang yang melayani Tuhan di surga, yang sampai surga maksudnya, itu orang yang melayani Tuhan dalam seluruh hidupnya. Oh, tapi aku nggak kerja di gereja, Pak. Nggak melayani di gereja. Bukan itu maksudnya. Apa saja yang kau kerjakan, sedang melayani Tuhan atau tidak? Sedang menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Itu maksudnya. Kalau orang mengerti hal ini ya, setiap saat hatinya membara. Aku mau melayani-Mu Tuhan. Ketemu orang yang kasar, aku mau melayani-Mu Tuhan. Gak bakalan melayani orang yang kasar, berantem gak bakalan. Aduh, dia belum mengerti Tuhan. Begitu mestinya. Untuk apa sih berantem? Untuk apa juga kita benci seseorang, menginginkan kecelakaan seseorang? Enggak. Ya, makanya saudara, Bapak Ibu saya anjurkan begitu. Di hati kita itu selalu terpancar, membara semangat melayani Tuhan dimanapun kita ada. Ya, saudara coba nyanyikan dengan tulus. Saudara. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Ingat ya Bapak Ibu, keluar dari sini tetap melayani Tuhan. Ingat teknik kuda Troya itu. Iblis atau dunia berusaha dengan segala cara memasukkan kuda Troya ke dalam jiwa kita. Dan kalau itu masuk, ibarat virus, begitu masuk dia inkubasi, dia mulai menyebar, merusak jaringan yang ada. Kalau kuda Troya itu masuk, manusianya mulai rusak pikirannya, nggak bisa jadi murid Tuhan. Makanya saya yakin selama ini ada kuda Troya banyak yang sudah masuk. Dan itu harus dibuang semuanya. Bersihkan, saudara. Kita harus bersih-bersih. Rumah saja setiap hari kita sapu kan? Ya, masa jiwa kita nggak pernah disapu sejak lahir? Sampai hari ini. Isinya apa itu? Apa isinya? Sampah. Aduh. Itulah sebabnya Alkitab berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebab kalau roti saja menghidupi tubuh fisik kita, tapi kalau firman menghidupi jiwa dan roh kita, mindset dan hati kita. Itu firman yang benar. Firman yang salah meracuni, kontraproduktif. Makanya saudara jangan pernah mendengarkan firman yang salah. Jangan pernah. Makanya saudara jangan 100% percaya sama saya. Kalau saya bicara apa, periksa ulang di Alkitab. Fair kan? Periksa ulang di Alkitab. Kalau saya bicara salah, jangan diaminkan. Bahkan kalau saya sering salah itu, tinggalin gereja ini.
Loh, buat apa? Buat apa buang waktu? Kalau khotbah yang salah itu menanam kuda Troya loh sebenarnya. Iya, tanpa terasa. Oh, itu bahaya loh. Pengkhotbah itu bahaya. Itulah sebabnya kitab suci berkata begini. Lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan kau dibuang ke laut daripada kau menyesatkan domba-dombaku. Beneran itu. Bapak Ibu saudara tahu nggak batu kilangan kayak apa? Zaman sekarang mungkin nggak ada kali ya batu kilangan. Zaman dulu batu kilangan itu gede. Untuk itu loh, yang apa giling anggur, pemeras anggur, batunya gede gitu. Nah, itu batu kilangan bayangin ikut diikat di leher, dibuang ke laut, kira-kira bisa berenang nggak gitu? Meluncur langsung ke dasar, mati. Lebih baik kau tidak dilahirkan daripada jadi alatnya iblis. Bukan membuat orang makin hidup kudus, mengerti kebenaran, malah menyelewengkan orang ke arah yang lain. Yang kelihatannya menarik, yang kelihatannya benar. Kuda Troya. Hati-hati saudara. Ya. Dahulu Hawa berhasil ditipu oleh si iblis. Iblis itu berusaha memasukkan ke dalam jiwa manusia itu kuda Troya. Seperti virus, kalau sudah masuk baru dia nyebar. Kesalahan Hawa itu memberi celah, membuka celah kepada iblis. Dia dipancing sama iblis. Gak boleh kan makan seluruh buah itu. Langsung kepancing ya. Enggak gitu. Yang gak boleh itu cuma di tengah. Nah, terjadi dialog. Itu cuma pancingan mula-mula. Nah, terakhir baru kuda Troyanya itu. Sesungguhnya kalau kamu makan kamu gak mati. Karena enak gak mati. Bahkan kamu menjadi seperti Allah. Menarik kan? Ya juga ya, enak ya. Lalu Hawa itu melihat buah itu. Kelihatannya menarik, sedap dipandang mata. Bahkan memberi pengertian, mantap, ku makan saja. Nah, ini seperti seorang anak muda. Gairahnya menggelora. Disodori kuda Troya. Cewek. Jatuhlah ya ke dalam dosa. Itu kan banyak kejadian seperti itu. Dulunya dari kampung, polos, sampai ke kota besar, norak. Dia cobain sana sini. Berapa tahun kemudian kena HIV. Mati. Masih muda mati. Coba. Belum ngerti apa-apa mati. Kemana dia matinya? Gak jelas itu. Jangan saudara. Tapi memang iblis itu licik banget sih. Dia tahu bagaimana menjatuhkan manusia. Dia tahu persis. Dia tahu persis manusia macam apa yang si A itu seperti apa, si B itu seperti apa, si C itu seperti apa. Masih muda ini kelemahannya seks ini. Ditawarkan seks bebas. Ada aja pokoknya. Iblis tahu nggak seseorang itu kelemahannya apa? Tahu. Nah kalau seseorang main komputer terus-terusan lihat gambar porno misalnya, iblis memang nggak bisa lihat. Bukan iblis bisa lihat, bukan baca pikiran loh, bukan. Baca hati, bukan. Tapi apa yang dilakukan seseorang kelihatan sama si iblis. Ketahuan. Nanti untuk orang yang sudah tua ya, mungkin bukan itu, lain lagi. Mungkin sudah tua nggak tertarik. Tapi kalau lihat dolar masih hijau matanya, tiba-tiba jadi hijau gitu. Nah, masih hasilnya keluar hijau matanya. Nah itu sama. Rupanya ada virus yang namanya mamon di dalam dirinya. Ada banyak virus di dalam diri manusia, virus jiwa. Seperti orang kerasukan. Kalau kerasukan bedanya gini. Kalau seseorang kerasukan roh jahat mungkin dia nggak sadar kan, melotot-melotot gitu kan. Tapi ini nggak sadar. Tapi sebenarnya kerasukan. Dulu Petrus pernah dihardik oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berkata ini, aku harus ke Yerusalem dan aku dibunuh. Petrus berkata apa? Kelihatannya benar. Itu jangan pernah terjadi Tuhan. Benar kan? Petrus kan sayang gurunya. Tapi Tuhan Yesus bilang, ya kau iblis.
Kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Itu iblis, itu kerasukan namanya. Cuma kerasukan yang berbeda memang. Jangan sampai ada banyak orang yang di gereja kelihatannya oke, kelihatannya kudus, tapi banyak kerasukan di dalamnya. Kerasukan ide yang salah, mindset yang salah, keinginan yang salah, hasrat yang salah. Waduh, kerasukan itu namanya. Ya, jadi mulai sekarang jangan cuma membayangkan kerasukan itu orang yang melotot-melotot gitu. Kalau cuma kerasukan roh jahat itu justru gampang melepaskannya. Bawa sini kita tangking dalam nama Yesus, kita usir keluar roh jahatnya. Tapi ketika keluar roh jahatnya, manusia jahatnya masih di situ. Belum terjadi pelepasan yang sebenarnya. Makanya pelepasan yang sebenarnya itu membuang semua racun jiwa, semua kuda Troya isi iblis itu, buang semuanya, dibersihkan. Rumah kita harus bersih, tapi jangan dibiarkan bersih. Alkitab berkata kalau rumah itu bersih, lalu dibiarkan kosong, maka roh jahat itu kembali membawa teman-temannya 7 lagi. Tadinya isinya 1, sekarang tambah 7 temannya. Rumah itu penuh dengan setan jadinya. Makanya orang yang bertobat, ya, bahkan jadi pengkhotbah, lalu ia jahat lagi, maka ia lebih jahat dari orang biasa. Sebab ia sudah tahu kebenaran, tapi jahat. Wah, itu kejahatannya nomor 1 itu. Kita lihat buktinya. Orang ini khotbah tapi jahatnya luar biasa. Orang yang nggak kenal Tuhan aja lebih baik dari dia. Hati-hati, itu sebabnya. Makanya ya, hidup ini cuma sekali. Jangan kita buka diri terhadap tawaran-tawaran iblis. Jangan kita suka berdiri di jalan yang licin, nanti kau jatuh. Jangan main-main. Hidup ini sekali saja, lurus saja, tidak usah menoleh ke kiri ke kanan. Kan begitu harusnya. Keep it simple. Ya, jangan yang rumit-rumit. Hidup dibuat gampang saja. Toh kita lagi ngantri menuju langit baru, bumi baru. Amin gak ya? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, tadi pagi kita baca Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu yang tadi pagi. Jangan kasih pijakan sama si iblis untuk berdiri di tempat kita. Jangan. Itu dalam teks asli dipakai kata topos. Itu artinya pijakan, foothold, pijakan berdiri. Jangan. Atau artinya ruangan, space, room. Jangan kasih ruangan sama si iblis. Saudara itu jangan buka kos-kosan buat iblis. Nanti dia kos satu rumah, kos ruangan yang kecil. Besok-besok 2 ruangan. Besok-besok 3 ruangan. Lama-lama kita disuruh kos. Hati-hati saudara. Ya. Ibarat saya pernah lihat satu gambar ya, ilustrasi itu bagus banget tuh. Di padang pasir ada suatu tenda. Yang punya lagi tidur di dalam tenda itu. Ada unta masukin kepalanya ke tenda itu. Numpang kok kepalanya doang gitu. Yang punya bangun kan, dia lihat sedikit. Oh, cuma kepala dikit, gak ganggu ini. Didiemin aja sama dia. Lama-lama digeser dikit. Kakinya. Iya, kakinya masuk ke kepalanya gitu. Lama-lama kakinya 2. Lama-lama yang punya di diem. Lama-lama yang punya di luar tenda. Itu ilustrasi bagus sekali loh. Iblis memang begitu, nggak langsung gitu, enggak, dikit-dikit. Orang seringkali bilang gini, sekali ini aja nggak apa-apa lah, namanya juga manusia. Semua mulainya dari sekali memang, nggak ada mulai 10, nggak ada. Sekali, 2 kali, 3 kali, terus tapi. Nah, makanya jangan pernah beli kesempatan sama sekali, sekalipun jangan. Ya, itulah sebabnya Rasul Paulus wanti-wanti itu apa sih? Pesan memperingatkan kepada generasi berikutnya. Dicatat dalam 2 Korintus 11 ayat 3.
2 Korintus 11 ayat 3. Coba kita baca ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Hati-hati, nanti kamu diperdaya oleh si ular itu. Hati-hati kalau mendengar firman, ini firman yang benar atau plesetan, atau yang KW. Kalau firman yang benar itu orientasinya keselamatan jiwa. Kalau yang KW itu keselamatan jiwa jarang dia ngomongin. Yang penting kau kasih persembahan. Persembahan itu apa? Duit. Nanti dibalas Tuhan. Itu terus omongannya dari dulu. Orang nggak ditekankan supaya bertobat. Persembahan silakan, memang harus, tapi sesuai sukacita, sukarela. Nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah dipakai sistem ini, sistem itu. Yang penting nggak ditekankan. Itu pasti tanda tanya besar itu. Saya yakin orangnya nggak jahat, nggak. Tapi tidak mengerti. Ibarat orang buta memimpin orang buta. Dua-duanya masuk jurang. Iya benar. Aduh, tapi kalau diingatkan marah-marah, ya biarin aja. Ya, saya sudah tahu sih, dunia ini nggak bisa dilawan secara frontal gitu, nggak bisa head to head gitu. Tapi saya tahu, jemaat harus dibuat cerdas. Jemaat dimanapun di seluruh dunia harus dibuat mengerti kebenaran. Barulah unta itu nggak laku. Dia masukin kepalanya aja tepok. Enak aja lo masukin kepala. Nggak ada. Itu mestinya. Ya, nggak boleh kita kompromi. Harus hati-hati. Karena hidup cuma satu kali. Iblis itu tidak menarik, saudara. Nggak ada iblis menawarkan diri iklan di sosial media. Ada? Nggak ada. Ikutlah aku kasih diskon. Nggak ada. Kenapa? Karena nggak menarik. Bayangin iblis foto selfie terus pasang iklan gitu. Nggak ada orang mau langsung diblokir sama orang. Tapi iblis licik. Dia menawarkan produk lain yang menarik. Kuda Troya. Supaya manusia tertarik sama dia. Di dalamnya ditanam virus itu. Yang kalau masuk ke jiwa seseorang, pikirannya sesat. Ya tidak cinta Tuhan. Cinta Tuhan di mulut. Dia merasa cinta Tuhan. Tapi dia tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Banyak orang seperti itu. Merasa cinta Tuhan, tapi tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Itu salah satu gejala orang yang terkena virus dari si iblis. Pasif hidupnya. Tidak tergerak. Dunia banyak orang yang mau binasa, tapi dia tidak tergerak gitu. Binasa terserah, yang penting aku selamat. Oh, itu kena virus orangnya. Mestinya kita, iya ya gimana ya melawan dunia ini yang begini ini ya. Aduh. Ini kan ya kecil lah ya, cuma segini ya. Tapi kita happy kok, asal kita menyampaikan kebenaran yang murni. Tadi di bawah ya, saya bicara sama seseorang, bisa nggak ya ini dijebol sampai mentok? Itu sekolah minggu itu atasnya jadi terusannya nih. Tolong dihitung, saya bilang. Bayangin kalau ini nembus lagi, kira-kira dapat 150 lagi. Bukan mau gede-gedean, nggak penting. Karena satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi kita mikirnya itu sampai begitu loh. Gimana ya? Saya bahkan mikirin ini kamera makan tempat ini, kasih kursi aja semuanya. Tapi kameranya gantung semua atau ngambang. Kebanyakan imajinasi ya bang. Tapi saya mikirnya gitu sih, ngambang pakai drone gitu. Wah, waduh. Atau ngambang tapi di remote. Jadi di jauh sana bisa nyetel. Bukan nggak mungkin. Ya. Tidak ada yang mustahil, apa aja mungkin kalau kita pikirkan baik-baik. Kuda Troya itu bisa berupa macam-macam, saudara. Bukan kuda kayu itu, bukan harafiah itu. Apa yang manusia tertarik,
tapi membinasakan, itu kuda Troya. Contohnya apa? Kekayaan dunia. Kekayaan dunia kalau masuk bisa dua. Satu kita gunakan untuk Tuhan, satu lagi menjadi kuda Troya. Manusianya dikuasai oleh mamon. Aku yang penting aku selamat, yang lain ya salah sendiri, males sih nggak kerja sih. Alasannya gitu. Kalau ada orang minta tolong ya males sih, nggak usah ditolongin gitu. Memang tahu yang nggak mau nolong, nggak usah pakai alasan. Itu kena virus itu sebenarnya. Ya tentu saja kita nggak nolong sembarangan juga ya, harus diverifikasi apa benar apa enggak. Jangan jemaat di sini atau enggak, kan prioritasnya jemaat. Jangan orang yang nggak kenal di ujung dunia tiba-tiba telepon, Pak tolong transfer ya Pak. Ada loh yang begitu. Ini siapa ya? Bang aja kalau lo transfer nggak bakalan ditransfer juga, ditanyain dulu kan, diverifikasi dulu dan sebagainya. Waduh, kadang-kadang kebangetan juga sih. Kekayaan, kesembuhan, apalagi yang menarik manusia. Kekuasaan, jabatan, seks bebas, ngawur gitu, apalagi popularitas, gelar dan sebagainya. False teaching. False teaching ini yang sangat berbahaya. False teaching itu contohnya ya, teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu menyenangkan loh, kalau didengarin menyenangkan. Seolah hidup ini nyaman-nyaman saja gitu. Saudara, angkat dompetmu. Dompetmu akan diisi oleh Tuhan. Enak kan? Makanya banyak orang mau disuruh angkat dompet. Karena dompetnya kosong. Supaya diisi Tuhan. Kan gitu. Laris yang begituan. Kenapa? Karena menyenangkan. Karena sesuai selera. Setiap tanah yang kau injak akan jadi milikmu. Wah seneng. Oh yang kena teologi itu rajin lari pagi. Kan tiap tanah dijakin sana sini tuh, keliling kemana-mana bahkan supaya jadi miliknya. Padahal nggak jadi milik juga. Jadi kebenaran itu sesuai fakta. Kalau nggak sesuai fakta dia pembohong besar. Meskipun pakai ayat Alkitab. Ya, jangan sampai itu. Dulu ada anak STT yang ini ajaran yang salah nih. Dia lihat di parkiran kok banyak mobil ya. Dia datang dekat gitu, ditumpangi tangan. Dalam nama Yesus, jadi milikku. Loh, itu ajaran setan itu. Mengingini milik orang lain, tapi dia mikirnya aku imani. Loh, dibolak balik. Ini kacau loh, dunia ini kacau. Tapi orang nggak teliti melihatnya. Aduh, gimana ya? Makanya kalau saya bicara itu suka ceplos-ceplos, orang pikir kasar dan biarin aja, biar orang ngeh. Kalau pelan-pelan ngantuk orang. Aduh, ya ingat kuda Troya. Setiap orang rentan terhadap strategi kuda Troyanya iblis. Makanya kita tidak boleh punya keinginan supaya itu tidak menjadi lubang masuknya si iblis mengirim kuda Troyanya. Tidak boleh punya kelemahan. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Itu sebabnya hari ini ada yang mengirimkan kuda Troya. Saudara nggak usah berusaha hidup kudus. Manusia itu nggak bisa hidup kudus katanya. Nanti dikuduskan Tuhan di surga. Keselamatan bukan karena perbuatan baik kata dia. Jadi nggak usah berbuat baik. Itu pasti kuda Troyanya iblis tuh. Itu dikonsumsi banyak orang loh. Kalau saya ngomong gitu banyak sekali yang komentar melawan. Banyak. Itu ciri-ciri gejala kerasukan. Ya, serius ya. Itu kerasukan. Bagaimana mungkin kita bicara kita harus hidup kudus dilawan? Aneh ya. Apa mesti khotbah kita harus hidup berdosa, saudara? Ayo. Aneh. Kita harus hidup kudus bukan diaminkan, nggak bisa. Gitu katanya. Kerasukan itu. Kerasukan setan itu. Saya serius. Waduh. Gila bener ya. Makanya selama ini semua orang sudah keracunan sebenarnya. Kan dulu kita juga begitu kan? Iya. Mau pinter didoain. Pinter kok didoain? Pinter belajar. Pinter didoain gampang bener kalau gitu.
Kalau gitu saya buka praktik dari Senin sampai Minggu. Ngantri murid-murid yang mau pintar. Doain biar pintar. Gampang bener. Itu menyebabkan orang salah cara berpikirnya, miring dia. Mestinya justru ikut Tuhan makin rajin belajar, makin bekerja keras, makin pintar bisnisnya, makin sukses. Tapi bukan untuk diri sendiri, semuanya untuk Tuhan. Kan begitu. Amin gini. Mestinya begitu loh. Berhubung semua ini sudah banyak dikonsumsi banyak orang, makanya kita harus melakukan detoksifikasi, saudara. Saudara tahu apa yang dimaksud detoksifikasi nggak ya? Kalau seseorang selama ini makannya salah, ya, kan penyakit sudah numpuk. Ada diabetes dan sebagainya lah. Kan itu karena pola hidup yang salah. Bagaimana melawannya? Banyak toksin di dalam tubuh kita. Detoksifikasi. Saya pernah lakukan sendiri detoksifikasi. Sebelumnya saya cek darah. Setelah detoksifikasi saya cek darah lagi. Semuanya beres loh. Indikatornya jadi ideal. 3 minggu saja. Itu secara fisik loh. Nah, secara jiwa, pikiran dan perasaan sama. Kita harus detoksifikasi, bersih-bersih. Selama ini pengennya itu. Bersihkan semua. Jangan pernah punya keinginan lagi mulai sekarang. Itu langkah pertama. Seseorang tidak bisa jadi murid Tuhan kalau tidak dikosongkan dulu. Sebab udah campuran sampah yang dikonsumsi selama ini. Udah campuran sampah itu sebenarnya. Ada kebenaran? Ya. Sampah masuk juga. Ampun, gak karuan rasanya. Makanya kita kelihatan gejalanya jelas. Lagi duduk di sini semua kayak malaikat kan? Wajahnya cerah, kalem, shalom. Kalau ke kiri ke kanan shalom. Kan gitu. Tapi pulang sampai rumah sama istri sendiri aja, itu aja nggak ngerti. Kok beda ya? Tadi shalom sekarang galak banget ya. Maklum, kerasukan. Nanti kalau ada suaminya marah-marah ya, loh ternyata kerasukan juga dia. Nggak boleh begitu. Kita itu tidak boleh, dimanapun kapanpun itu tidak boleh punya gejala-gejala kerasukan itu. Semuanya harus dibersihkan. Makanya ya, step pertama, bersihkan seluruh keinginan kita. Itu langkah pertama. Saudara kita yang agamanya Buddha sudah benar pertama langkahnya. Tidak melekat sama dunia ini. Kosongkan. Ya kan? Tapi kalau Kristen ada langkah berikutnya, nggak boleh dikosongkan. Ya. Kemarin tetangga saya kosong. Lalat masuk. Saudara tahu nggak kalau saudara kosong jiwanya, ada yang masuk. Yang masuk pasti roh jahat. Ada seseorang cerita sama saya, dia mengosongkan diri, rohnya keluar. Begitu rohnya keluar, ada roh lain mau masuk, saudara. Dia lihat, loh, wah bahaya itu, bahaya saudara. Jangan saudara belajar mengosongkan diri ya. Kosong nggak mau mikir. Nanti masuk yang lain. Jangan. Yang dimaksud mengosongkan diri adalah kosongkan segala keinginan kita. Kosongkan segala hasrat kita yang nggak benar. Bersihkan semuanya. Percuma saudara puasa seumur hidup kalau kemudian tidak bersih jiwanya. Puasa kan cuma fisiknya saja. Yang penting itu justru jiwa roh kita. Bersihkan dulu. Saudara kalau nyanyi itu jangan cuma mulut, harus dari hati, harus dengan niat yang serius. Iya kan? Harus begitu. Kalau saudara mestinya begitu. Tuhan, aku rela mengosongkan jiwaku ini. Dulu aku suka sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sekarang ku buang itu keinginanku itu. Ku kosongkan. Dulu hobiku dari pagi sampai malam main game Tuhan. Sekarang ku buang.
hobiku itu. Dulu aku suka nonton yang nggak benar, Tuhan. Buang semuanya. Dan itu tidak bisa melalui proses pelan-pelan. Buang sekarang juga. Saya pernah ditanya orang, bagaimana cara melepaskan diri dari keterikatan yang paling sederhana, rokok? Bagaimana caranya? Yaitu tidak ada caranya. Maksudnya, ya langsung buang. Nggak ada. Tadinya 2 pak. 2 hari lagi dikurangi 2. Kurangi 2, akhirnya tinggal 1 pak, Pak. Udah sebulan masih 1 pak. Habis 1 pak kurang lagi, tinggal 8. 1 pak itu isinya berapa ya? 10 atau 12? Saya itu nggak tahu karena nggak pernah ngerokok. Ya, nah kurang 2, akhirnya tinggal 5 batang. Setelah 5 batang, besoknya 6, 7. Balik lagi dia. Saya nggak pernah lihat ada orang berhasil melepaskan diri dari segala ikatan kalau dengan cara proses. Caranya langsung cerai. Dosa itu begitu. Cerai terhadap dosa. Gitu. Bukan dikurangi dikit-dikit. Nggak bakalan loh. Nanti kumat-kumatan nanti kalau dikit-dikit tuh. Cerai langsung. Melihat harga. Sebab ketika kita menceraikan kebiasaan kita, apa yang terjadi? Sakau. Aduh, gak apa-apa lah sekali-sekali gitu. Begitu. Selalu tuh. Karena contoh sederhana aja deh. Biasanya ngelayap malam. Coba suruh di rumah. Begitu di rumah, kakiku kesemutan nih. Aduh, gak enak nih. Gak enak badan. Bukan. Itu sakau namanya. Biarin aja. Kita itu kadang-kadang mesti belajar memarahi diri sendiri sih. Ketika yang kaki gak enak lah, yang mundar mandir sana sini lah gitu, rasain loh. Kita sendiri yang marahi diri sendiri, rasain kok. Dulu kau salah sih gitu. Lama-lama tenang jiwanya, sembuh dia. Kalau mau sembuh begitu, bukan pelan-pelan dikurangi, bukan cerai terhadap dosa. Sekarang juga cerai. Ada apa ya? Ada yang masih mikir-mikir, Pak? Harus langsung cerai itu. Ya. Kalau seseorang kerasukan, mungkin nggak gini. Kita tengok dalam nama Yesus. 10% dulu keluar. Belum pernah saya lihat kayak gitu. Jangan ya, saudara, jangan praktek gitu ya. Nanti balik lagi. Sisanya nggak bisa langsung. Meskipun prakteknya mungkin sulit banget ya, tapi caranya begitu. Yes, mulutnya kasar gitu ya. Udah biasa kasar, nggak mikir pun udah kasar kan otomatis. Ya kasar, tampar aja sendiri. Tampar sendiri, itu lebih baik. Jangan ngarepin orang lain nampar, nggak ada yang berani. Sebenarnya contoh ya, contoh sesuatu yang membahayakan itu lebih baik kita tampar diri sendiri. Saya pernah suatu hari pulang jam 11 malam ya di tol, ngantuk. Waduh, ngantuk berat loh. Jadi gini, wah bahaya nih, nggak kuat soalnya. Tampar tuh, tampar beneran. Supaya kalau nabrak lebih parah kan, 2 situ. Tapi cuma bertahan berapa detik. Ngantuk loh, tampar lagi. Kenceng banget, sengaja kenceng, buah gitu. Wah, tapi nggak kuat loh. Apa yang terjadi? Waduh, Tuhan lindungi saya loh. Nggak tahu kenapa itu. Hilang, Pak. Padahal udah saya tamparin loh. Hilang beneran saya. Jadi hilang, gelundung terus mobilnya. Itu pas keluar. Jadi saya nggak sanggup. Saya keluar tol. Begitu keluar tol, baru keluar gitu, hilang. Jadi gelundung terus. Nabrak. Di depan saya mobil baru. Mobil baru lagi. Wah, langsung hilang ngantuknya. Langsung hilang seger. Aduh, saya bilang, bapaknya keluar, ada apa, Pak? Maaf, Pak, saya pingsan. Nanti saya ganti ya. Nggak apa-apa nih, Pak, nggak apa-apa. Saya ganti, minta maaf. Ini memang salah kan? Meskipun udah saya tamparin gitu. Aduh, itu loh seriusnya bahaya itu
kita mesti mau bayar harga. Nanti minggu depan saya lihat kok pipinya merah-merah semua. Katanya praktek. Suami merah-merah katanya ditampar istrinya. Aduh, tapi itu lebih baik loh. Marah dulu tapi selamat. Amin semua. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Seseorang yang kerasukan itu, saudara, harus langsung diusir semuanya. Bukan step by step. Harus semuanya langsung dibiarkan. Ya, langsung arahkan hidup kita. Aku mau belajar pelan-pelan. Enggak. Mulai sekarang aku mau melayani Tuhan. Ketika nyetir pun melayani Tuhan, aku nyetir dengan benar. Jadi berkat. Gitu. Nyetir bisa nggak jadi berkat? Bisa. Nyetir yang benar. Saya kadang-kadang di tol ya, ada orang nyetir gini. Di paling kanan. Gini. Saya gini, Tin. Ini sudah jamnya, Tin. Gini. Terus nggak peduli, Pak. Aduh, ya udahlah, saya diem. Gitu. Aduh, nggak boleh loh gitu ya, saudara ya. Kadang-kadang sengaja saya lihat. Udah dididik tetap aja ini. Aduh, dia nggak tahu bahwa di belakangnya dia lagi kebelet. Dia pelan-pelan lagi. Karena siapa tahu di belakang kita lagi nganterin mamanya serangan jantung. Bener kan? Jangan, saudara. Kalau itu kiri-kiri itu boleh. Di paling kiri. Di paling kiri aja di trending orang loh kalau terlalu pelan. Kalau mau pelan banget jangan di tol, ya, di taman. Habis. Saya itu sering loh ketemu kayak gitu. Sama istri saya lihat tuh. Sengaja itu. Ya. Yang masih muda. Buang semua kebiasaan jelekmu. Itu mencelakakan loh. Kelihatannya hari ini nggak apa-apa gitu. Itu mencelakakan. Suatu hari saya isi bensin. Ada seorang anak muda. Gitu. Mobilnya sport yang gepeng gitu. Gitu, mobil Batman. Gitu. Wah, anak muda pasti gayanya kayak gitu. Udah, keluar anak mudanya. Wah, keluarnya aja gayanya beda melangkahnya. Ya, terserah lah ya. Tapi yang menjadi perhatian saya gini. Gila. Gayanya itu gitu beneran loh. Tapi tenaga dalam. Iya, nyedotnya aja. Gitu. Saya bilang sama istri saya, kita hitungin ya berapa detik ya nyedot. Waduh, cepat sekali loh. Gitu. Waduh, nggak lama itu. Iya, nggak lama itu kalau dia terus begitu. Kan jadi asbak paru-parunya. Pasti nggak kuat dong lama-lama. Kasihan loh anak muda itu ya, ditanam kenikmatan sama si iblis kuda Troya. Kelihatan gaya gitu. Itu sedang membunuh diri sendiri loh. Kasihan loh sebenarnya. Cuma kita nggak bisa kasih tahu karena belum kenal kan. Gimana ya Tuhan? Ya satu-satunya cara untuk sekarang ada teknologi online ya. Jadi kita nyebarin gitu. Nyebarin sebanyak mungkin. Saudara harus aktif menyebarkan juga. Saudara tahu nggak? Khotbah itu kelihatannya biasa-biasa saja. Siapa tahu dia menyelamatkan satu jiwa di ujung sana. Iya. Saya sering dapat kesaksian. Salah satunya gini. Ada seorang cerita mas saya, Pak, hari itu saya tidak jadi bunuh diri. Loh. Gara-gara apa? Gara-gara mendengar khotbah Bapak yang judulnya Memento Mori. Memento Mori itu malahan akhir ingatlah hari kematianmu kan gitu ya malahnya. Malah dia nggak jadi bunuh diri loh suami istri sampai hari ini. Kita nggak tahu loh Tuhan bisa pakai segala cara ya kan. Jangan kita malas sebarkan. Kalau saudara bisa bersaksi bersaksilah. Yang wajar saja itu kalimat yang sederhana. Memberkati dunia yang gelap ini jangan pasif. Hidup kita ini bisa dipakai Tuhan siapapun saudara. Ya. Kerasukan itu enteng, buang aja itu. Buang aja semua karakter yang tidak berkenan bagi Tuhan. Buang saja. Jangan doyan sama dosa.
Kalau orang benar itu tidak doyan sama dosa. Jadi digoda pun tidak doyan. Bayangin kalau saudara tidak doyan dosa. Wah, enak hidup ini. Jangan ini sebenarnya doyan. Tapi karena takut masuk neraka ditahan. Tapi dikit-dikit pengen sih. Tapi ditahan. Oh, ibarat makanan tuh ya. Aduh, diabetes nih. Tapi aku pengen es sirup. Aduh, ngiler. Jangan gitu. Waduh, es sirup, sorry ya. Selera aku sudah berubah. Nah, mestinya begitu. Itu baru sembuh. Orang yang benar itu tidak doyan dosa, saudara. Ditawarin iblis, apapun nggak doyan. Saudara tahu nggak? Dulu saya kerjanya kan keliling Asia Pasifik tuh. Sendiri. Utusan dari Indonesia cuma saya sendiri. Di hotel kan sendirian. Bahkan kuda tronya telepon terus-terusan. Kuda troyanya cewek. Telepon pasti itu di mana-mana. Coba kalau kita membuka diri habis. Iya kan? Iya. Pokoknya kalau telepon salah, nah itu ngomong kosong tuh. Sorry ya, salah nomor. Ah udah, jangan sorry-sorryan. Itu basa-basi itu. Segala sesuatu kuda Troya itu dengan segala cara, bungkusnya dibagusin, suaranya dilembutin, pakai ayat Alkitab, macam-macam. Jangan terkecoh, jangan tertipu mulai sekarang. Seperti Rasul Paulus berkata, aku takut kalau kamu nanti ditipu seperti Hawa. Makanya khotbah siang ini kuda Troya. Supaya kita mengerti, oh disuntikkan kuda Troya lalu dalamnya virus jiwa. Jangan terpengaruh saudara sama sesuatu yang menarik perhatian. Oh kalau di sana diberkati, pulang tenang jiwanya. Kok di sini pulang tadi aku dimarah-marahin. Jangan gitu. Kuda Troya itu menipu. Ibarat makanan itu manis luarnya, dalamnya racun. Jangan sampai. Hidup cuma satu kali, saudara. Saya cuma mau ingatkan, hidup cuma satu kali. Kita harus bersihkan, isi dengan gairah surgawi tadi itu. Tidak boleh kosong hidup ini. Hidup kita harus terisi dengan gairah surgawi. Sehingga kemanapun kita pergi, dirasakan orang shalomnya. Dirasakan orang aromanya. Ini aroma surgawi orang ini. Yang ini kok agak hangus. Kayaknya aroma neraka kayaknya. Itu aromanya itu bisa dirasakan, bisa dicium. Makanya kemanapun kita pergi, orang akan mencium aroma kehidupan kita. Pasti ya. Seperti Alkitab mengatakan, seperti kitab yang terbuka dibaca semua orang. Ada satu nyanyian, hidup kita seperti nyanyian. Yang bukan nyanyian nada saja, nyanyian kehidupan. Iya kan? Jangan sampai orang mendengar ini nyanyian apa ini? Nyanyian neraka ini. Ya, kita kemanapun kita pergi harus terjadi impartasi spirit. Impartasi spirit itu gairahnya menular. Ya. Bagaimana ya, kalau malam hari itu saya berdoa ya, Tuhan ajari aku bagaimana, bukan berkhotbah, bagaimana mengimpartasi, menularkan spirit itu loh, gemesnya itu loh. Hidup cuma sekali, cerai sama dosa. Aku mau melakukan kehendak Tuhan. Mestinya begitu, sehingga orang lain bisa mendengar merdunya nyanyian kehidupan kita. Di surga malaikat bertepuk tangan. Itulah nyanyian surgawi. Nyanyian anak-anak Allah di bumi. Amin ya saudara. Coba nyanyikan. Ya 2 jam lagi ya saudara ya. Siang ini kita belajar serangan yang licik itu menggunakan teknik kuda Troya. Membawa sesuatu yang kelihatannya hadiah, kelihatannya tawaran, kelihatannya menyenangkan hati, bahkan kelihatannya menyelamatkan.
Padahal yang terjadi sebaliknya. Jangan saudara, jangan terkecoh, jangan tertipu lagi mulai sekarang. Makanya belajarlah Alkitab. Setiap Rabu malam ikuti online Bible Study. Kalau tidak bisa Zoom langsung secara online, ikuti besoknya ada di YouTube. Hari ini yang belum ikut silahkan ikut. Ketinggalan gak masalah daripada tidak ikut. Ya, lebih baik ketinggalan sedikit daripada tidak sama sekali. Belajarlah Alkitab supaya tidak ditipu oleh dunia ini. Sebab si iblis tidak menawarkan dirinya secara langsung, tapi si iblis menawarkan produk-produk. Itu namanya proksi, perang secara proksi. Tidak langsung maju dia sampaikan melalui pembicara-pembicara, melalui produk, melalui keinginan dunia, melalui macam-macam, supaya intinya manusia itu meleset dari kehendak Tuhan. Akhirnya seperti orang kerasukan. Apa yang ada dalam pikiran itu kan kerasukan sebenarnya. Apa yang keluar dari mulut kita ini kan menunjukkan apa yang ada di dalam. Kalau kerasukannya kejahatan, yang keluar jahat. Amin, saudara. Amin. Saya undang semua untuk berdiri. Kau pilih untuk jadi anakmu. Balas, saudara. Cari Tuhan. Belajar. Jangan menggantungkan diri pada seseorang. Jangan mengkultuskan seseorang. Belajar langsung dari Alkitab. Cari Tuhan setiap hari. Yang terutama lagi, lakukan dalam hidup kita. Jangan banyak berteori. Sebelum kita menutup mata, nyanyian hidup. Melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu, makanan jiwa kami yang sehat, sehingga kami tidak bisa ditipu oleh kuda Troyanya iblis. Sebab kami percaya penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Roh Kudus ada dalam hidup kami. Dan kami mau belajar melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk para pelayan Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah, agar mereka boleh melayani Tuhan, menjadi berkat kemanapun mereka pergi. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Kau berkati mereka, sehingga mereka boleh jadi berkat sampai selama-lamanya. Mendukung pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada, semua kami ya Tuhan. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat marifat turun atas kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semuanya berkatakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online
setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.